Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Sarif selaku dosen mata kuliah ilmu aswad dan juga teman-teman semua yang berbahagia. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan materi tentang makna dan pembagian ilmu bunyi. Untuk kelompok 1 itu beranggotakan ada Kaisar Galang Persada, Muhammad Radifa, Fiska Rahma Aulia, dan saya Heti Nurbaiti dan Safa Rizkika Zahrani. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Fiska Rahma. Pada Opti Rahma dipersilakan. Syukuran Heti. Yang pertama kita masuk ke makna ilmu bunyi. Dalam bahasa Arab, ilmu bunyi atau fonologi dikenal dengan nama ilmu aswat. Aswat jamak dari sautun, aswat. Ilmu aswat yaitu ilmu yang membahas tentang pembentukan, perpindahan, dan penerimaan bunyi bahasa. Nah, menurut Dr. Ramadan Abdul Tawwab, ilmu aswat yaitu ilmu yang mempelajari suara-suara dalam bahasa dari segi tempat keluar suara atau tempat artikulasi, cara mereka dihasilkan, berbagai karakteristik suara yang membedakan satu suara dari yang lain. Sedangkan menurut Abu Nasir Al-Farabi, ilmu aswat yaitu ilmu tentang aturan-aturan bunyi tunggal. Pertama-tama memeriksa konsonan-konsonan dalam hal jumlahnya, asal mula setiap konsonan dalam alat-alat bicara, baik bersuara maupun tanpa suara, dan bagaimana mereka digabungkan dalam bahasa dan yang tidak digabungkan, serta seberapa sedikitnya yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah kata bermakna dan seberapa banyaknya yang digunakan. Nah, maka dapat kita pahami bahwa ilmu aswat merupakan salah satu bidang linguistik yang membahas tentang bunyi-bunyi bahasa. Bunyi bahasa ini dikategorikan menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Sebagai cabang dari fonologi, bahwa fonetik membahas terkait bunyi bahasa tanpa mempengaruhi makna, sedangkan fonemik atau fonem membahas tentang bunyi bahasa yang berpengaruh terhadap makna. Untuk selanjutnya, untuk pembagian ilmu bunyi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, pembagian ilmu bunyi. Yang pertama ada pembagian atas dasar luas cakupannya. Yang kedua ada pembagian atas dasar sifat. Yang ketiga ada pembagian atas dasar makna. Dan yang keempat ada pembagian atas dasar metodologi. Yang kelima ada pembagian atas dasar peristiwa yang menghasilkan bunyi. Next. Pembagian atas dasar luas cakupannya. Yang pertama ada ilmu al-aswat umum atau ilmu aswatul am. Ilmu ini membahas materi ilmu kebahasaan secara umum, seperti organ bicara dan fungsinya, sifat-sifat dan makhraj bunyi. Yang kedua ada ilmu al-aswat khusus atau ilmu aswat al-khos. Ilmu ini mendeskripsikan makhraj dan sifat konsonan dan vokalnya, penggalan kata dan suprasegmentalnya yang dipelajari hanya dalam bahasa satu saja. Jadi ilmu ini mempelajari ilmu bahasa tertentu. Berbeda dengan ilmu al-aswat umum yang mempelajari bunyi bahasa secara umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Radifa. Oke, terima kasih Aki Kaisar. Selanjutnya yaitu pembagian atas dasar sifat. Pertama ilmu bunyi teoritis. Ilmu aswat an-naziri, yaitu ilmu al-aswat yang memfokuskan pembahasan pada ilmiah murni.
tanpa membicarakan tentang cara aplikasinya dalam tataran praktis dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat artikulasi dalam tataran praktis dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat artikulasi dan fisikal suatu bunyi. Yang kedua, ilmu bunyi standar, ilmu aswat, Al-Mi'yari yang di atas. al-mi'yari, ilmu aswat al-mi'yari, yaitu ilmu yang berkonsentrasi pada pembuatan kaidah-kaidah bunyi bahasa tertentu dengan tujuan agar mudah diaplikasikan secara tepat dalam proses berbahasa. Selanjutnya, kemudian pembagian atas dasar makna. Yang pertama itu fonetik. Fonetik yaitu ilmu yang membahas tentang bunyi bahasa dengan tidak mempertimbangkan fungsi dan makna yang dikandung oleh bunyi itu. Yang kedua, fonologi. Fonologi yaitu ilmu bunyi yang membahas tentang bunyi bahasa tertentu dengan mempertimbangkan fungsi dan makna yang dikandungnya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Ukhtina Safa. Selanjutnya pembagian atas dasar metodologi. 1. Ilmu bunyi deskriptif. Ilmu bunyi yang dalam penelitiannya meletakkan bunyi bahasa dalam satu waktu tertentu. Yang kedua, ilmu bunyi historis, ilmu yang meneliti perkembangan dan perubahan bunyi bahasa yang terjadi pada bahasa tertentu dalam lintasan beberapa masa. Yang ketiga, ilmu bunyi komparatif, yaitu ilmu yang dipelajari tidak terbatas pada bunyi satu bahasa tertentu, tetap menyangkut perbandingan antara dua bahasa atau lebih. Pembagian atas dasar peristiwa yang menghasilkan bunyi. Terdapat 5 peristiwa dalam suatu proses komunikasi bahasa lisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa kejiwaan pembicara. Kedua, peristiwa penuturan bunyi. 3, peristiwa perpindahan bunyi. 4, peristiwa penerimaan bunyi. Dan 5, peristiwa kejiwaan mendengar. Selanjutnya akan saya serahkan pada moderator. Oke, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan nanya. Kita diskusikan untuk kelompok ini yang judulnya tentang makna dan pembagian ilmu bunyi. Kalau makna dan ilmu bunyi, makna itu sendiri apa? Makna dan ilmu bunyi. Ya. Pengertian makna itu sendiri maksudnya gimana? Makna dan ilmu bunyi. Makna ilmu bunyi. Maksudnya gimana, Piska? Itu sesuai nggak dengan RPS yang Sesuai Ustaz. Dengan RPS yang kemarin baru Ustaz kirim lagi yang punya Ustazah Jubaidah. Iya. Makna ilmu bunyi dan pembagiannya. Makna ilmu bunyi pembagiannya. Saya melihat kamu melihatnya yang di bawah ya atau di mana? Hakikat bunyi. Judulnya cuy. Hakikat bunyi. Itu RPS. Saya pakai RPS yang terbaru kemarin, Ustaz.
yang dari Bu Jubaidah. Iya, judulnya tentang hakikat bunyi. Hakikat bunyi. Lagi. Coba kamu cek. Kamu cek tuh di RPS-nya. Jadi seharusnya kamu itu bicara tentang bunyi. Misalnya bunyi dan kalau di RPS bawahnya itu paling bawah, kamu bisa lihat tuh. Oh iya. Iya, menganalisis esensi bunyi. Yang kedua gelombang bunyi. Nah, terus resonansi bunyi, proses resepsi bunyi, macam-macam bunyi. Nah, itu yang kamu bahas. Kalau ini kamu masih membahas persoalan yang kemarin yang kita bahas itu loh. Nah, seharusnya kan kamu membahas ini nih. Di sini nih. Salah ya. Tentang gelombang menganalisis esensi bunyi. Atau hakikat bunyi itu apa gitu loh. Udah nemu belum? Iya Ustadz, paling bawah. Maaf Ustadz, nggak ngeliat sampai bawah kemarin. Yang di atasnya juga sama, Nek. Menganalisis esensi bunyi. Terus juga gelombang bunyi. Jadi bukan masalah itu, tapi nggak apa-apa karena sudah terlanjur. Coba diulang kembali, diperlihatkan itunya PPT-nya. ya, nggak apa-apa. Nah, kalau di sini kan kamu dari judulnya itu ambigu, memunculkan dua persepsi. Nah, yang di atas itu kan makna dan pembagian ilmu aswad. Coba dah. Tuh. Sementara kamu fokus pada bagian ilmu bunyi, makna dan pembagian ilmu bunyi. Nah, ini kalau misalnya kamu begini harus menjelaskan apa itu makna. Apa pengertian makna. Nah, itu temanya diambil dari mana? Dari tabel yang bagian C, Ustadz, bahan kajian atau pokok bahasan. Ya, berarti kamu harus jelaskan makna dan apa itu maksud daripada makna yang tertulis di situ. Apa memiliki pengertian tersendiri atau tidak? Sebab kamu bilang makna dan, ya kan? Pengertian makna jadinya. Nah, menurut kamu itu gimana? Apa tanpa ada kalimat maknanya atau maksudnya makna dalam mana? Atau mau dihapus atau bagaimana? Pengertian makna. Ini di tabelnya tulisan sub pokok bahasannya
makna ilmu bunyi. Nah, berarti kalau misalnya makna ilmu bunyi, kamu harus jelaskan apa pengertian, ya, ma wa ta'rif min al makna. Ya kan? Di sini kamu kan menjelaskan tentang ta'rif ilmu aswat, bukan pengertian makna itu sendiri. Ya kan? Kalau makna kan bagian yang tidak terpisahkan dari dari kata yang kita tuturkan ataupun yang kita ucapkan. Berarti apakah ada makna yang mengalami perubahan? Kan kalau pengertian makna awalnya itu yang tidak terpisahkan dari kata atau melekat pada kata. Cuma kalau makna itu terkait dengan semantik ya atau ilmu dalalah. Ilmu dalalah, ilmu semantik. Nah, sekarang kalau makna yang kamu inginkan di sini kaitannya dengan ilmu apa itu? Ilmu aswad ada enggak? Nanti kalau kamu bilang makna di sini, kalau kita belajar terkait dengan ilmu makna ini kan ada makna gramatikal, makna leksikal, ada makna kias, ada makna lugas, itu pengertian dari makna itu sendiri. Ya kan? Leksikal itu gimana, struktural itu gimana. Jadi itu kan bagian daripada jenis-jenis makna. Apa perlu dirubah kan gitu. Makanya bagusnya dirubah saja. Paling kamu bacanya bahasannya itu jadi ruang lingkup ilmu aswad jadinya. Kalau ruang lingkup ilmu aswad pun kamu harus mengkaji pertama pengertiannya, yang kedua objek kajiannya, begitu juga ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu aswad, termasuk maknanya, itu kan manfaatnya dari ilmu aswad itu sendiri. Nah, itu yang kemarin kita bahas pada pertemuan pertama. Gitu. Nah, sekarang ke atas berarti makna di sini misalnya makna ilmu bunyi, maksudnya mungkin apa pengertian? Mungkin maksudnya pengertian dan pembagian ilmu bunyi gitu mungkin. Sebab kalau pengertian Ustaz mungkin gitu. iya, bukan makna yang kita kaitkan dengan ilmu dalalah, ilmu semantik itu loh. Kamu udah belajar belum ilmu semantik? Baru ambil Mas Ren. Ya nanti kamu pelajari di situ tentang makna gramatikal gimana, leksikal gimana, makna kias tuh gimana kan. Nah, sekarang kan kita bahas ilmu aswad, berarti mungkin pengertian dan pembagian ilmu bunyi. Ayo ke bawah dah, berarti itu diganti. Ke bawah coba. Nah, ini baru nih kamu bicara tentang pengertian ilmu bunyi. Sebelumnya harus tahu juga apa itu bunyi. Fiska. Apa itu bunyi? Bunyi kan bahasa Arabnya saud. Jamannya apa? Aswad. Wah, itu kan berarti bunyi. Itu masdar dari saud itu masdar dari sauta yasutu saud. Berarti bunyi. Nah, sedangkan kalau
ilmu bunyi itu sendiri dari sisi pengertiannya itu di sini apa? Katanya membahas suara dalam bahasa tempat makhrajnya ya. Terus karakteristik suara yang bedakan dengan satu yang lain. Ya, karena ada makhraj itulah. Jadi kita bisa bedain itu mana sa, mana shin misalnya. Sedangkan Al-Farabi di sini memeriksa konsonan. Ada konsonan, ada vokal. Kalau konsonan dalam bahasa Indonesia apa? Vokal juga dalam bahasa Indonesia. Konsonan itu huruf mati, Ustaz. Vokal berarti huruf hidup. Gitu. Vokal huruf mati ya. Vokal huruf hidup, Ustaz. Oh, vokal huruf hidup. Konsonan huruf mati. Nah, kalau vokal dalam bahasa Indonesia Vokal dalam bahasa Indonesia A, I, U, E, O. berapa dia? A, I, 5. A, I, U. Kalau konsonan berarti sisa dari itu ya. Iya. Nah, kalau vokal dalam bahasa Arab berapa? Ada 6, Ustaz. Saya cari ada 6. Nah, 4, 6 apa 5? Sebutin Ada dah. huruf A, I, U, E, O itu bahasa Indonesia. Kalau huruf vokal dalam bahasa Arab ada 6. Apa aja? A, I, U, an, in, un, atau gimana? A, I, U sama dengan A. Huruf vokalnya itu waw, Ya, alif, ya. ya. Terus baru 3. 3 Nah, lagi. terus ada tanda baca vokal. Apa Ini tuh? dibilangnya 6 ya? Iya, 6 dibacanya, dibaca vokal berarti an. Terus gimana? A, I, Domah, fathah, kasroh. Iya, domah fathah kasroh itu 3 baru. 3 lagi? Waw, alif, ya. Ya, 6. Ya, Kalau dipakein tanwin. pun. Sukun ada sih. Ya, huruf vokal dari huruf hijaiyah yaitu waw, alif, ya. Ketiga huruf tersebut apabila bertanda baca sukun dan bertemu dengan tanda baca pasangannya pada huruf sebelumnya, maka akan menghasilkan vokal panjang. Jadi bahasa Arab dibagi 2, Ustaz. Vokal panjang sama vokal pendek. Oh gitu ya. A, I, U dan A, I, U gitu ya. Iya. Kalau konsonannya sisa dari itu. Kalau konsonannya mah kayaknya kalau vokal itu lebih ke harokat ya. Iya. Kalau konsonan itu huruf konsonan itu apa? Iya, huruf mati kan tadi. Konsonan huruf mati. Mm-mm. Berarti yang konsonan apa aja? Konsonan dalam bahasa Arab itu apa saja? Kalau vokal itu ada 6 kata kamu tadi, sekarang konsonan apa aja? Ada ta. Mana nih? Sebentar, Ustaz. Berapa semua? Berapa ya? Huruf konsonan. Ada
Nah, ini saya ketemu lagi semuanya, Ustaz. Semua apa? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal. Hijaiyah. Iya, Konsonan itu huruf hijaiyah. iya, Iya, 28. iya. Sampai ya. Oh iya, 28. Berarti di sini kan menurut Al-Farabi memeriksa konsonannya, jumlahnya, terus juga alat bicaranya yang di mulut tempat keluarnya. Ada juga yang memang bersuara maupun tanpa suara. Mungkin ada hamesnya gitu. Lanjut. Ini masuk pengertian. Terus fonologi salah satu bidang bunyi-bunyi bahasa. Berarti ada fonologi, ada fonemik ya. Apa? Ada fonetik, ada fonemik. Iya, Ustaz. Kalau fonetik bunyi bahasa enggak mengaruhi makna. Kalau fonem bunyi tapi mengaruhi makna. Gimana contohnya? Jadi fonologi itu cabang linguistik, dia mengkaji dua, fonetik dan fonemik. Kalau fonetik bunyinya tidak mempengaruhi makna, sedangkan fonem bunyinya mempengaruhi makna. Itu gimana contohnya? Kamu harus bisa menjelaskan. Atau dibantu dengan kawannya yang lain atau para pemirsa yang nonton. Jadi kita diskusi di sini. Tinggal di browsing aja. Apa setelah kamu dapat? Fonemik fungsinya sebagai pembeda arti, misalnya kayak babi adalah binatang berkaki 4. Ya. Papi adalah sebutan dari ayah. Jadi untuk apa? Kalau fonemik? Pembeda makna. Pembeda makna ya. Nah sekarang kalau dalam bahasa Arab ada gak? Fonemik dalam bahasa Arab. Klik. Ada gak? Pembeda makna dalam bahasa Arab itu kan kita artikan dengan fonemik. Nemu nggak? Itu coba pada bantu. Kalau tadi kan pembeda makna dalam bahasa Indonesia itu fonemik babi dan papi. Nah sekarang ada nggak? Oh, Jamal, Ustadz. Jamal dengan Jamal unta dengan Jamal keindahan. Nah, iya itu benar. Berarti di situ unsur fonemiknya. Unsur fonemik pembeda dalam bahasa Arab itu dia berarti pada konsonan alif. Jamalun dengan Jamal. Benar nggak? Iya, nah itu harus tahu kita tuh. Fonemik itu pembeda makna apabila ada kata yang mirip ya, tapi tidak sama, mirip tapi dibedakan dengan konsonan lain.
Nah, kalau fonetik dalam bahasa Arab sudah jelas tadi itu A, I, U. Berarti misalnya amanu, nah itu kan berarti fonetiknya. Tapi nggak pengaruh pada arti. Nu panjang itu nggak ada pengaruh pada arti. Karena dia bicara vokal. Kalau bicara fonemiknya, dia bicara fonetik tadi. Tapi kalau fonemiknya itu ada artinya. Pengaruh pada makna. Lanjut. Nah, ini dibagikan. Ada 5. Satu apa? Balik lagi ke bawah. Ke bawah. Nah, ini. Cakupannya luas. Ilmu al-awat umum. Berarti bicara apa tuh? Organ bicara sama apa itu? Fungsi, sifat, dan makhraj bunyi. Kalau khusus konsonan dan vokalnya gitu loh. Kalau yang di atas ini berarti dia bicara tentang umum aja, organ bicara apa saja. Ya kan? Kalau di bawah itu pada kata konsonan dan vokal. Cuma kalau di atas itu dia umum, bahasa apa saja. Kalau di bawah ini ilmu awas khusus, bisa bahasa Arab gitu kan. Ya kan? Suprasegmental itu apa coba? Harus dibongkar. Apa itu suprasegmental? Kadang kita malas bukanya, padahal di situ ilmunya. Tadi kan udah tuh tahu fonemik dan fonetik. Sekarang suprasegmental itu apa maksud daripada makna suprasegmental? Ya, suprasegmental lebih pada apa? Pada intonasi. Tuh. Ilmu aswat khusus itu intonasinya gimana? Menyebutkan huruf konsonan dalam bahasa Arab. Pitch-nya, pendek-pendeknya itu gimana? Panjang pendeknya. Pitch control kan gitu. Kalau istilah dangdut. Ya kan? Oh. Terus ada zab-zabat, getarannya itu sejauh mana? Kan gitu. Nah, itu terkait dengan suprasegmental. Itu pada ilmu aswat khusus. Lebih dalam berarti. Karena dia khusus satu bahasa saja, Arab misalnya gitu. Itu dibahas oleh ilmu aswat khos. Di sini kan dikatakan mendeskripsikan makhraj dan sifat konsonan vokalnya itu pada suprasegmentalnya. Itu tekanan-tekanannya gimana huruf. Lanjut. Yang ketiga, Fiska. Yang ketiga, ini 2 nih. Nah, nazori. Nazori itu sendiri apa? Sudah tahu belum nazori? Pandangan. Pandangan. Berarti ini apa ini? Teori. Apa ini? Apa maksud daripada ilmu aswat an-nazori? Nah, makanya itu artikulasi itu apa? Artikulasi cara pengucapan. Cara pengucapan berarti ini. Dan dia dalam bentuk ini ya, teori gitu. Jadi kita secara teori itu gimana itu tentang artikulasinya, gitu. Artikulasi. Apa tadi artikulasi? Cara pengucapan.
cara pengucapannya itu bagaimana? Ya. Nah, itu nazori. Tapi dibongkarnya melalui apa? Melalui teori-teori ilmu tentang cara pengucapan huruf hijaiyah itu bagaimana, itu digali dari ilmu aswad an-nazari. Kalau al-mi'yari di sini katanya apa? Kaidah bunyi. Makanya ada cara membunyikan huruf ain itu di mana letaknya? Apa di kerongkongan huruf halq itu? Ya, nanti bisa dilihat itu. Ilmu aswad an-nazari dan al-mi'yari itu dipadukan. Lanjut. Nah, ini baru dasar makna. Berarti benar di sini. Berarti di sana judulnya benar, Fiska. Heti. Sama Parah tadi ya? Berarti makna. Hah? Eti, Safa, Kaisar. Oh gitu. Raditya. Nah sekarang, tadi sebelumnya ada. Tadi makna apa? Sebelum ini, Nek. Nah ini. Nah Itu ini. salah ketik Ustaz. Fonem. Apa? Nomor 2-nya. Namanya fonologi. Itu kan tadi kan fonemik itu yang mempertimbangkan makna. Nah, ini Ya. salah ketik fonologi. Iya, berarti kalau melihat maknanya, ilmu aswad itu kalau lihat dari segi makna ada dua, fonemik dan fonetik. Dan ilmu aswad itu bagian daripada fonologi, gitu loh. Fonologi itu bagian dari linguistik. Lanjut. Udah benar. Nah, sekarang atas metodologi. Metodologi kan artinya apa? Sejarah, cara kan gitu. Dalam metodologinya di sini dilihat ada ilmu aswad al-wasfi. Dalam satu waktu tertentu. Paham nggak kamu? Jadi dalam satu masa tertentu itu, ya bunyi bahasa itu pada saat itu saja karena trending. Kalau misalnya kalau bahasa Indonesia nanya itu kok dibunyikan jadi nenyek, kamu menenyek, kamu bertanya-tanya. Nah itu di 2022 saja menanya jadi menenyek, bertanya. Nah sekarang dalam bahasa Arab itu ada gak contoh ilmu aswad al-wasfi ini, di mana meletakkan bunyi bahasa dalam satu waktu tertentu, ya kan? Kalau ini yang kedua, ilmu aswad tari, bunyi bahasa terjadi pada bahasa lintasan beberapa masa. Berarti dia lebih lama, artinya dia muncul lagi. Nah, yang ketiga ini bunyi bahasa tetapi membandingkan antara dua bahasa. Misalnya ilmu aswad muqarron ini antara bunyi bahasa Arab dengan bunyi bahasa Indonesia itu dibandingkan. Makanya ada, kamu belajar gak ilmu sulap? Ilmu analisis Kontrastif dan analisis. Belajar gak itu? baru ambil juga. Nah, itu nanti dibahas di sini ilmu aswad muqarrin. Gimana huruf sama enggak antara jim dengan J gitu loh. Di Indonesia itu ada huruf J, sama enggak nyebutnya dengan jim? Kan gitu. Itu dikomparasikan, dihadap-hadapkan itu. Apple to apple. Ada kesamaan enggak? Itu namanya muqarron.
ilmu aswat muqaron. Kalau tarihi itu satu ungkapan bunyi misalnya pernah tren, kemudian 2 tahun lagi tren lagi, 2 tahun lagi tren lagi. Tapi kalau wasfi itu hanya sekali tren saja. Nah, ini yang perlu digali pakai pacul adalah contoh dari ilmu aswat wasfi dan tarihi. Kalau muqaron gampang tadi. Itu menjadi tugasnya si Fiska dan tim. Contoh ilmu aswat wasfi dan tarihi. Mungkin ada nggak dari kawan-kawan contoh ilmu aswat al wasfi, ya, dan juga ilmu aswat apa itu at-tarihi. Tapi di dalam bahasa Arab ilmu aswat al wasfi itu ada nggak contohnya? Dapetin nggak ilmu aswat wasfi? Dan biasanya kalau ilmu aswas al-wasfi itu ya tanpa ada lagi analisis benar atau salahnya. Ya namanya juga sedang tren kan dalam masa tertentu. Nah, kalau al-mi'yari itu bagaimana? Contoh dari ilmu aswat al-mi'yari, at-tarihi ya. Jadi dia tren. Misalnya kalau kita contohkan itu bahasa Yahudi ya. Bahasa Yahudi apa bahasanya? Bahasa orang Yahudi. Ibrani, Sir. Nah, Ibrani itu kan dia mati ribuan tahun, hidup lagi terus dihidup-hidupkan. Itu kan dia masuk ke dalam kategori lugatul maitah, bahasa yang sudah mati ya. Kemudian dihidupkan lagi setelah ada euforia Yahudi di Eropa dan juga di Barat, lebih-lebih setelah tahun 48 itu mereka kembali ke Israel, ke tanah Palestina. Maka itu menjadi ilmu aswat at-tarihi, bahasa yang sudah ribuan tahun mati kemudian hidup lagi dan sampai sekarang. Selanjutnya pembagian atas dasar metodologi apalagi? Nah, ini sekarang peristiwa. Ketika kita lagi ngomong, ada peristiwa kejiwaan pembicara. Contohnya apa? Apalagi ngomong dia tiba-tiba stres. Nah, gimana itu? Peristiwa itu menghasilkan bunyi. Ada proses ketika dia lagi ngomong, ada lagi proses ngomong. Nah, itu kejiwaannya itu gimana? Maksudnya gimana ini? Untuk kelompok pertama. Peristiwa kejiwaan bunyi. Coba yang lain juga harus ngomong, dibongkar lewat internet. Jadi kamu jadi pinter. Kalau kamu ngandelin saya nggak bisa. Sumber belajar itu internet, buku, apa saja. Coba maksudnya gimana? Peristiwa kejiwaan pembicara. Udah nemu belum? Haidar udah ketemu belum? Apa maksud dari peristiwa
kejiwaan pembicara. Hah? Wih, lama banget. Keburu maghrib dah. Jangan diam mahasiswa mah. Diskusi. Peristiwa kejiwaan pembicara gimana? Udah nemu belum? Apa maksud daripada peristiwa kejiwaan pembicara? Peristiwa kejiwaan pembicara itu memengaruhi kualitasnya. Iya, kualitas dia berbicara gitu. Nah, kualitas dalam menyampaikan pesan dengan efektif. Nah, iya. Itu karena faktor kejiwaannya gitu ya, apa gimana? Iya, mungkin katanya mengalami stres, Benar, kecemasan, dia atau perasaan pikirannya lain. lagi kacau, lagi galau gitu kan, jadi nggak fokus ngomongnya. Mungkin sebenarnya sih dia orangnya pinter ngomong, cuma dalam kondisi seperti ini, ya kan, itu bisa berbahaya, ya kan. Ini kan berarti ada peristiwa kejiwaan berbicara itu kadang juga ini memerlukan ini, kalau apa ya, dia udah mulai bicara sendiri kan gitu. Kalau bicara sendiri gila berarti kan, ya enggak? Berarti dia harus kemana itu perginya? Psikolog. Iya, psikolog. Kamu pernah nggak begitu? Alhamdulillah enggak. Ini jangan sampai lah. Masa mau bicara sendiri, bicara dengan cermin. Kan ada anak-anak yang seperti itu. Di mana dia apa namanya itu berbicara dengan kasur. Ada ya. Karena kejiwaannya mulai stres gitu loh. Yang kedua apa lagi tuh? Peristiwa penuturan bunyi. Nah, penuturan bunyi gimana maksudnya? Mungkin Heti Yusuf mau jelasin. Oh ya, Ti. Jangan diem aja, jangan Piska aja ya. Jangan, masa saya lagi ngobrol sama Piska aja, kayak nggak ada orang. Emang Piska doang yang cakep. Kaisar diem aja yang ganteng. Bantu saya nih. Diskusi Bang ini, bukannya kita saling berbagi informasi dengan cepat melalui AI, melalui Google, banyak. Kalau penuturan bunyi gimana? Ini Ustadz, kayak manusia berbicara atau benda yang bergetar, terus kemudian merambat melalui medium seperti udara, air, atau padatan gitu Ustadz. Oh iya, mungkin kayak kita penuturan bunyi itu berarti ketika kita lagi gimana? Ini manusia berbicara atau benda terus bergetar gitu, terus merambat ke medium seperti udara, air, atau padatan lainnya gitu. Iya, kalau kita ketok itu yang namanya apa ya, tiang, itu kan ada getaran-getaran itu, rambatan-rambatan itu. Nah, kalau kita ngomong berarti sebenarnya
di alat ucap kita itu ada getaran-getaran yang menghasilkan gerakan-gerakan dan getaran menghasilkan bunyi yang merambat. Nah, rambatan itu keluar menjadi gelombang-gelombang yang kemudian diterima oleh pendengar. Nah, itu yang kita kenal peristiwa perpindahan bunyi. Jadi kita nutur, terus pindah, ada gelombang, nerima. Nah, tergantung nanti jiwa pendengarnya ini bermasalah enggak. Kalau ente ngomong sama orang stres, yang ada kita berantem sama dia. Kita ngomong baik-baik, dia jawabnya sewot. Kan gitu. Berarti ini kejiwaan pendengarnya. Orang gila lu ajak ngomong. Kan gitu. Ya jadi gila kitanya. Ngomong sama orang tuli. Kebetulan tulinya emang tuli lahir, maaf ya. Dan dia belum menggunakan alat pendengar. Nah, itu juga jadi masalah. Berarti antara al-mursil, penyampai pesan, ketika dia menyampaikan pesan, kan ada risalah pesan. Pesan itu keluar dari alat ucapnya, merambat, keluar dalam bentuk gelombang bunyi nama itu. Makanya kan ilmu aswat fisika kemarin. Ini dikaji dalam ilmu fisika, lalu diterima oleh pendengar. Atau sehat dua-duanya, tapi dia bicaranya di dalam mendengarkan musik. Apa? Ulangi lagi. Nah, karena dia ada bising suara. Kan gitu. Saya kira ini mudah dipahami. Lanjut. Ini kan pembagian menghasilkan bunyi itu peristiwanya gitu. Beberapa 5 tahapan. Lanjut. Rizka? Lanjut apanya? Slide-nya. Iya, udah paham kan ini kita? Ya, Ustaz. Ya. Lanjut. Perpindahan bunyi, Ustaz. Ya, itu tadi saya sudah jelaskan. Penuturan bunyi, pindah bunyi, terus menerima sampai tadi kejiwaan pendengar. Oh, ayo. Ayo lanjut. Slide selanjutnya, next. Syukron. Ini adalah kalimat sukron. Nah, sukron ini terambil dari kalimat Ashkurukum syukron. oh gitu ya. Kok bisa diartikan terima kasih? Ketika kamu bilang sukron, orang paham. Ketika kamu mendengar bunyi sukron, kamu paham. Berarti ini kenapa bisa dipahami? Ini dikembalikan kepada pengertian bahasa. Sejarah bahasa itu gimana? Ada yang mengatakan bahwa bahasa itu muncul ya, kamu matikan itunya, tutup slide-nya. Bahasa itu muncul, ada yang mengatakan dengan dirinya sendiri. Artinya, yang nggak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Ada yang mengatakan bahwa bahasa itu dihasilkan dari komunitas masyarakat. Artinya ketika masyarakat itu sudah bersatu, mereka bersepakat untuk membunyikan ucapan benda-benda atau sesuatu. Jadi ada kesepakatan. Istilahnya apa itu dalam linguistik? Bahwa kalimat sukron itu atau terima kasih itu sudah abirter apa? Abirter. Ingat nggak kamu belajar bahasa Indonesia? Ada istilah apa itu? Ingat nggak sih? Abriter apa? Arbitrer. Arbit. Ah?
Arbitrer, suka-suka. Ah, arbiter apa? Bukan ya? Arbitrer. Arbitrer. Apa arti itu? Suka-suka yang punya bahasa. Oh, arbitrer itu Konvensi. Berubah-ubah. berarti itu tidak masuk ke situ. Kalau arbitrer tidak terdapat suatu rangkaian pun harus mengandung arti tertentu pula. Kalau contoh arbitrer apa? Hewan dengan belalai panjang, bertubuh besar, berkaki 4, bertelinga sangat lebar. Suka-suka kita sebut sebagai gajah. Kan begitu. Yang enggak ada hubungannya. Cuman ada istilah linguistik itu. Bahwa kalimat makan, kamu tahu nggak asal dari kata makan? Kan nggak tahu kenapa orang memasukkan makanan ke dalam mulutnya itu dikatakan makan. Itu siapa yang mencetuskan makan, pacul? Misalnya alat penggoreng itu kita sebutnya samsi kadang-kadang. Kenapa bawa-bawa samsi? Ya enggak? Padahal samsi matahari, masa gorengnya pakai matahari? Sendok itu munculnya dari mana coba? Dari pengguna bahasa. Iya, pastinya. Maksudnya, kenapa orang Indonesia ketika kamu bilang sendok cukup paham? Itu siapa penggagasnya, penemunya? Apa kita kumpulin? Sekarang kita rame-rame nih, kita sepakat ya. Masyarakat kalau untuk alat untuk makan namanya sendok ya. Sendok kan sekarang. Kalau zaman dulu bukan sendok, tesi. Nah itulah saya bilang sebenarnya kalau mengkaji ini bagian daripada ilmu lugha al-istimai atau sosiolinguistik. Itu kajiannya di situ. Jadi sebenarnya seru kawan kalau bicara linguistik dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat. Saya kira untuk pertemuan ini selesai. Untuk kedepannya ini mohon kelompok kedua itu membahas RPS yang dari BJUB itu. Ya. Berarti materinya apa, Ustaz? Hakikat bunyi. Iya. Ya. Oke. Silakan. Tutup, Piska. Jangan dibuka aja terbasi. Tadi moderatornya Heti, Ustaz. Oh, Eti. Eti diam aja, Eti. Eti, Fadoli. Ikhtimi. Oke, sekian pemaparan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.